Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Untuk materi shipping and custom kali ini, kita akan bahas mengenai transport dokumen. Jadi transport dokumen itu dokumen-dokumen yang ada dalam transportasi pengiriman barang. Di sini ada jenis-jenis transport dokumen. Di sini dilihat dari sisi alat pengangkutnya. Yang pertama adalah ada Marine Bill of Lading atau Ocean Bill of Lading atau yang dikenal dengan nama BL atau Bill of Lading. Kalau yang dikatakan BL atau Marine Bill of Lading atau Bill of Lading saja, itu adalah dokumen pengangkutan di mana barang-barangnya diangkut melalui kapal laut. Jadi sarananya adalah melalui kapal laut. Itu Bill of Lading. Kemudian yang kedua ada Airway Bill atau AWB. Nah, kalau AWB sama fungsinya sama seperti BL, tapi kalau AWB itu alat pengangkutnya adalah pengangkutan barang-barang dengan menggunakan pesawat udara atau alat pengangkutnya melalui pesawat udara. Kemudian yang ketiga adalah Railway Consignment Note atau RCN, itu pengangkutan barang-barang yang menggunakan kereta api. Jadi di sini berbedanya adalah berbeda sarana atau alat transportasinya. Kemudian siapa saja pihak-pihak yang tercantum dalam BL? Yang pertama ada shipper. Shipper ini adalah pihak pengirim. Kalau kita dalam kegiatan ekspor impor, berarti shipper itu adalah pihak eksportirnya atau pihak pengirim. Kemudian consignee itu bisa penerima barang atau pembeli atau importir. Kemudian carrier ini pihak pengangkut. Kalau yang dikatakan pihak pengangkut berarti bisa shipping company atau pihak pelayaran. Kemudian apa saja fungsi BL atau fungsi Bill of Lading atau sama AWB atau RCN, itu sama fungsinya ya. Cuman yang membedakan adalah alat atau sarana transportasinya. Di sini saya katakan BL. Apa fungsi BL? Yang pertama adalah sebagai tanda atau bukti tanda penerimaan barang. Ya, bukti tanda penerimaan barang dari siapa? Bukti penerimaan barang dari pihak eksportir atau dari pihak pengirim ke pihak pengangkut. Kalau pengirim itu bisa eksportir, kalau pengangkut berarti pihak shipping company. Itu jadi bukti tanda penerimaan barang dari pihak pengirim atau dari pihak shipper ke pihak pengangkut atau ke pihak carrier. Yang kedua adalah sebagai bukti kontrak pengangkutan. Kontrak pengangkutan ini dari mana ke mana. Jadi bukti kontrak pengangkutan dari mana ke mana, yang dimana pengangkutan barang-barang ini diikutkan kepada shipping company siapa. Itu kontrak pengangkutannya. Kemudian sebagai bukti kepemilikan atau dokumen pemilikan barang. Jadi maksudnya di dalam BL ini ada pihak penerima barang, ada pihak yang akan menerima barang atau barang yang dituju. Disitulah adalah siapa yang tercantum, itulah yang sebagai bukti kepemilikan barang atau dokumen pemilikan barang. Kemudian ini contoh BL ya. Contoh BL, Anda bisa lihat di sini contoh BL. Anda perhatikan dari atas sampai bawah. Di sini ada contoh BL, di sini di atas ada nomor BL. Ya, biasanya format BL itu sudah ada formnya dari pihak pelayaran. Tinggal biasanya setiap kali ada pengangkutan, setiap kali ada pengiriman, tinggal data-data yang hitam ini yang berubah. Tapi untuk data biru biasanya itu sudah form yang dibuat baku oleh pihak pelayaran. Di sini ada nomor BL, ada shipper atau pengirim, ada consignee penerima, kemudian ada notify ya pihak yang diberitahu siapa. Di sini seperti biasanya ada seperti same as consignee dan sebagainya. Ada nama kapal, urian barang, ya berapa beratnya, gross sama netnya berapa. Nah,
semua data-data yang ada di BL ini, dasarnya atau referensi pembuatan BL ini adalah berdasarkan SI. Jadi, SI yang dibuat oleh eksportir atau shipping instruction yang dibuat oleh eksportir yang ditujukan kepada pihak shipping company atau kepada perusahaan pelayaran, itulah yang menjadi dasar dalam pembuatan atau dalam penerbitan BL ini. Jadi data-data yang ada di BL ini dasar atau referensinya adalah SI. Jangan lupa itu. Jadi kalau Anda sudah punya SI, berarti Anda kalau ada di sisi pihak pelayaran, SI itulah yang akan bisa dibuat sebagai BL. Oke. Di sini berikutnya ada contoh lain, sama BL-nya, contoh lain, Ocean Bill of Lading, sama, intinya sama di sini. Cuman versinya mungkin versinya dari sisi pelayaran yang lain, tapi intinya juga sama. Di sini ada nama pengirim, ada penerima, kemudian ada nama kapal, kemudian notifnya siapa, dan seterusnya. Di sini. Berapa kontainer di sini. Tidak ada ukuran-ukuran barangnya, kemudian measurement ini publikasi ya, publikasi itu berapa volumenya, biasanya bisa dipanjang kali lebar kali tinggi volumenya di sini. Kalau ini contoh AWB yang lewat udara, saat udara sama intinya cuman maskapai penerbangannya ini dari maskapainya yang berbeda, tapi intinya sama. Oke. Kemudian di sini ada penugasan yang harus Anda kerjakan. Di sini juga akan saya kategorikan formatif 2. Ini. Jadi Anda silakan buat BL ya, dengan ketentuannya di sini ada petunjuknya. Yang pertama, asumsikan Anda sebagai pihak perusahaan shipping company atau pelayaran. Jadi Anda sebagai pihak pelayaran. Ingat, sekali lagi Anda sebagai pihak pelayaran. Kemudian, referensi BL yang Anda buat adalah dokumen SI atau shipping instruction yang dibuat oleh pihak eksportir. Jadi, Anda sudah punya shipping instruction ya, yang Anda buat pada penugasan di ekspor impor practice. Nah, tetapi di sini Anda membuat BL Anda sebagai pelayaran. Oke. Di sini saya tulis SI yang dimaksud adalah SI yang sudah Anda buat di mata kuliah Exim Practice. Itu ya. Jadi, saya ulangi, di sini Anda buat BL, Anda di sini sebagai pihak shipping company yang akan buat BL, nomornya terserah nanti. Kalau perusahaan pelayarannya sesuai yang ada di SI, SI-nya yang salah mungkin bisa dibetulkan dahulu. Kemudian dari SI tersebut Anda buat referensi untuk pembuatan atau untuk penerbitan BL. Oke, itu saja dari saya. Selamat malam, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.